beliau kembali lagi hijrah ke Madinah. Jadi setelah beberapa bulan di Makkah, yaitu bulan Zulhijjah, sampai habis bulan Zulhijjah, kemudian masuk Muharram, kemudian Safar, Mus'ab ibn Umair masih di Mekah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berangkat lagi pulang ke Madinah karena dia sudah hijrah ke Madinah. Jadi Mekah itu hanya ziarah saja. Bertemu Rasulullah, ada satu informasi yang ingin dia sampaikan kepada Nabi, kemudian dia kembali lagi ke Madinah. Kembali lagi ke Madinah, tempat hijrahnya itu. Jadi dia tiba di Madinah pada permulaan Rabiul Awal. Tanggal 1 Rabiul Awal dia sudah tiba di Madinah. Jadi kira-kira 12 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Jadi dia duluan pulang, baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusul setelahnya 12 hari selang waktunya. Jadi sesampai di Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di Madinah, berhijrah ke Madinah, di antara hal yang dilakukan pertama sekali oleh Nabi adalah al-mu'akhah. Mu'akhah ini artinya mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Ada beberapa langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah. Salah satunya membangun masjid yang menjadi pusat kegiatan dakwah Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam muakhah, melakukan atau mempersaudarakan antara kelompok Muhajirin dan Ansar. Dipersaudarakan dengan satu ikatan yang lebih erat. Karena memang semua orang Islam itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang beriman itu bersaudara. Tapi ini ada satu jenis ikatan persaudaraan yang lebih erat dari itu. Sampai-sampai antara Muhajirin dan Ansar, orang-orang yang dipersaudarakan oleh Nabi itu boleh saling mewarisi, waris-mewarisi. Boleh saling mewarisi. Seperti ahli waris. Itu pada awalnya seperti itu. Jadi ada sekitar 90 orang atau 100 orang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kebenaran. Jadi ini bukan sekedar saudara-saudara karena kepentingan duniawi, tidak, karena kebenaran. Wal muasah. Harus ada di situ muncul solidaritas. Ada saling bantu, saling menasihati dalam kebenaran. Wal wirathah, dan saling mewarisi. Jadi ada satu orang Muhajirin, satu orang Ansar. Ketika itu Mus'ab bin Umair dipersaudarakan dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Mus'ab bin Umair dari kalangan Muhajirin, orang Mekah yang berhijrah. Sedangkan Abu Ayyub Al-Ansari dari kalangan Ansar, orang Madinah, penduduk Madinah, pribumi. Jadi orang Muhajirin kan berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka tidak bawa apa-apa. Mereka meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan usaha-usaha dan bisnis-bisnis mereka di Mekah, pergi ke Madinah berhijrah, menyahuti perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga mereka hidup serba kekurangan, kesusahan. Yang dulunya kaya di Mekah ketika hijrah jadi miskin. Karena harta mereka ditahan di sana oleh orang-orang musyrikin Mekah. Jadi perlu ada yang menyantuni mereka, yang membantu mereka. Maka kaum Ansar lah yang menjadi harapan itu, untuk menolong, membantu mereka. Maka Nabi mempersaudarakan itu. Orang-orang Muhajirin yang kesusahan, ya, pergi merantau, bukan mudah itu kita merantau ke negeri orang. Setelah kita nyaman di Mekah umpamanya, nyaman di negeri sendiri, tiba-tiba kita harus pergi, hijrah, merantau, berat meninggalkan itu semua. Maka ada orang Ansar yang menyantuni mereka, memperhatikan mereka. Bahkan ada cerita antara orang Muhajirin dan Ansar itu, semuanya ditawari. Abdurrahman bin Auf itu dengan saudaranya dari kalangan Ansar itu ditawari banyak hal. Dia kata, orang Ansar mengatakan, saya punya harta banyak, saya belah dua, setengah saya kasih kepada anda, setengahnya untuk saya. Jadi hartanya dibelah dua sama orang Ansar. Begitu setianya orang Ansar itu. Kemudian dia bilang, saya ini ada 4 orang istri. Coba kamu lihat istri saya yang mana yang kamu tertarik, silakan. Bilang nanti saya ceraikan dia, kamu bisa menikahinya.
Itu Abdurrahman bin Auf ditawari seperti itu oleh saudaranya dari kalangan Ansar. Makanya kata Nabi, min alamatil iman hubbul ansar. Salah satu ciri orang beriman itu mencintai orang Ansar. Kalau kita mengaku beriman, maka cintailah orang Ansar, sahabat Nabi Ansar itu. Wa min alamatin nifaq, di antara tanda munafik membenci orang Ansar. Jadi siapa yang membenci orang Ansar, menghujat orang Ansar, berarti dia munafik. Rasulullah tidak pernah melupakan jasa orang-orang Ansar. Orang Ansar itu berada di mana kita susah, dia ada di situ. Ketika kita senang dapat nikmat, dia pergi jauh. Dia enggak mau tidak mau dekat-dekat kalau kita sedang dapat nikmat. Biar kenikmatan itu dinikmati oleh orang muhajirin. Jadi kalau orang muhajirin dapat nikmat, orang Ansar itu enggak mau minta-minta nagih-nagih. Mana sedikit harta ini sebagai balas jasa, enggak ada. Mereka menjauh. Supaya apa? Supaya orang muhajirin menikmati itu sepenuhnya. Tapi ketika orang muhajirin susah, mereka datang. Artinya orang yang suka berbagi dalam kesusahan. Datang. Kesetiaan orang Ansar itu tidak terbalas. Luar biasa. Maka Nabi persaudarakan itu antara mereka. Mus'ab bin Umair dipersaudarakan dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Ada juga nanti siapa namanya itu? Abu Darda ya. Kalau saya tidak salah dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Jadi sudah ada satu muhajirin, satu Ansar. Abu Bakar, Umar, begitu juga dipersaudarakan dengan orang-orang Ansar. Jadi jumlah mereka ada sekitar 90 atau 100 orang. Itu tahap pertama dan ada tahap berikutnya. Bahkan kata ahli sejarah, mempersaudarakan kaum muslimin ini sudah terjadi ketika di Mekah antara muhajirin dengan muhajirin. Antara Talhah dengan Ka'ab. Antara Hamzah dengan Zaid bin Harithah. Ya, kemudian antara Zubair dengan Ibnu Mas'ud. Jadi mempersaudarakan antara orang beriman ini sudah terjadi pada kali pertama di Mekah. Antara muhajirin dengan muhajirin, dan orang Mekah dengan orang Mekah. Tujuannya apa? Jadi Nabi SAW mempersaudarakan orang yang punya pengaruh kuat dengan orang lemah. Misalnya antara Hamzah dengan Zaid. Kita tahu Hamzah itu orang kuat, punya pengaruh. Dia dari Bani Hashim, disegani. Tidak berani diapa-apakan oleh orang Mekah. Dia punya pengaruh, bangsawan. Dia dipersaudarakan dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah mantan budak. Orang yang tidak punya tempat di masyarakat. Artinya dipandang sebelah mata. Orang kecil. Dipersaudarakan dia dengan Hamzah. Tujuannya apa? Supaya Zaid bin Harithah ini dapat bisa naik strata sosialnya itu. Bisa lebih berwibawa. Kenapa? Karena saudaranya adalah Hamzah. Orang yang sangat disegani. Adiknya Abu Talib disegani itu. Begitu juga Zubair, Ibnu Mas'ud, begitu juga. Itu mu'akhah yang pertama terjadi antara orang Mekah dengan orang Mekah, muhajirin dengan muhajirin. Mu'akhah yang kedua, persaudaraan yang kedua itu di Madinah antara muhajirin dengan Ansar, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Talhah dengan Ka'ab, Talhah dari muhajirin, Ka'ab dari kalangan Ansar, Ka'ab bin Malik. Kemudian Abdurrahman bin Auf yang saya ceritakan tadi, itu dari kalangan muhajirin, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' dari kalangan Ansar. Nah, jadi seperti yang kami sampaikan tadi, hubungan persaudaraan ini lebih erat lagi ketika dinyatakan bahwa mereka boleh saling mewarisi. Jadi tadi umpamanya Mus'ab dengan Abu Ayyub. Kalau seandainya Mus'ab meninggal, harta Mus'ab itu boleh diwarisi oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Begitu juga kalau Abu Ayyub duluan meninggal, maka harta dia boleh diwarisi oleh Mus'ab bin Umair. Itu aturan pada awal, pada periode-periode awal. Dan waris mewarisi itu tidak diberikan kepada orang-orang yang punya hubungan kerabat atau hubungan nasab pada awalnya. Jadi hanya diberikan kepada orang yang dipersaudarakan dengan satu ikatan tadi, ataupun orang yang ada melakukan hubungan sumpah setia untuk bersekutu antara satu suku dengan suku lain, itu ada hubungan waris mewarisi. Kemudian persoalan ini kemudian dibatalkan, dimansuhkan. Hukum waris mewarisi antara saudara muhajirin dan ansar ini itu dihapus, tidak lagi berlaku.
Ya, dengan turunnya ayat walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Kata Ibnu Abbas, ketika turun ayat itu maka waris mewarisi antara Muhajirin dan Ansar dibatalkan. Maka berlakulah hukum warisan bagi orang-orang yang memiliki hubungan kerabat ataupun hubungan nasab. Seperti peraturan warisan atau mawaris yang berlaku pada saat ini. Kalau dulu itu masih berlaku. Ya, sampai turunnya ayat itu. Ada yang mengatakan dalam surah Al-Ahzab, ada ayat wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dzalika fil kitabi mastura. Jadi orang yang punya hubungan nasab keluarga satu sama lain itu lebih utama untuk waris mewarisi berdasarkan aturan dari kitab Allah daripada orang yang beriman dan orang-orang muhajirin. Sejak turunnya ayat ini, maka waris mewarisi antara saudara muhajirin dengan saudara ansar tadi dibatalkan. Maka sekarang warisan itu hanya diberlakukan kepada orang yang punya hubungan nasab, hubungan keluarga, atau ada hubungan perkawinan dan lain sebagainya berdasarkan aturan-aturan mawaris yang telah ditetapkan di dalam Islam. Illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Kecuali kita boleh memberikan kepada saudara tadi, muhajirin dan ansar tadi, kalau kita ingin berbuat baik kepada mereka dalam bentuk wasiat. Jadi ada pintu untuk mereka mendapatkan bagian dari harta kita dengan cara wasiat. Karena wasiat itu memang diperuntukkan kepada selain ahli waris. Kita berwasiat kepada orang lain, tidak ada hubungan kerabat, hanya teman, saudara se-Islam saja. Boleh kita wasiatkan kepada mereka, tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan. Jadi mau kita wasiatkan 1/6 boleh, 1/5 boleh. Paling banyak sepertiga. Lebih dari sepertiga maka harus dimintakan izin kepada ahli waris. Kalau ahli waris mengizinkan ya dilaksanakan. Kalau tidak maka tidak dilaksanakan. Itu celah yang diberikan kepada kaum muslimin untuk bisa memberikan bagian dari hartanya apabila dia meninggal dunia kepada saudaranya yang seiman dan seakidah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mus'ab ibn Umair termasuk orang-orang yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salah satu dari kalangan Ansar. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke sana, ke Madinah, dan dia melakukan berbagai langkah-langkah strategis untuk menyatukan kaum muslimin, membuat peraturan-peraturan di Madinah, perjanjian-perjanjian dengan berbagai komunitas yang ada di sana, termasuk orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Pada tahun kedua, terjadilah satu peristiwa besar dalam sejarah, yaitu Perang Badar. Ya, terjadi Perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Jadi dalam Perang Badar ini, Mus'ab ibn Umair termasuk salah seorang sahabat Nabi yang ikut dalam Perang Badar. Jadi dia ahlu Badar. Dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati orang-orang yang ikut dalam perang Badar dari kaum muslimin. Maka Allah katakan kepada mereka, lakukanlah sesuka hati kalian, sesungguhnya kalian sudah diampuni. Ini salah satu keutamaan ahli Badar. Sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar, bahwa mereka sudah mendapat jaminan dari Allah, dosa-dosa mereka diampuni. Ini salah satu keutamaan dari Mus'ab bin Umair. Beliau termasuk muhajirin, orang yang berhijrah berkali-kali, dan termasuk mujahid, seorang yang ahli jihad fisabilillah, dan beliau termasuk dalam ahli Badar. Sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar tidak banyak, ada sekitar 300 sekian orang. Itu posisi mereka itu berada di posisi tertinggi, levelnya paling tinggi. Level tertinggi itu, perang Badar itu termasuk level tinggi. Karena sahabat Rasulullah itu mulia, semuanya mulia, tapi mereka ada tingkatannya. Imam Al-Hakim mengatakan 12 tingkatan sahabat itu. Yang ikut dalam perang Badar itu masuk dalam 5 besar. Level tertinggi 5 besar itu termasuk dalamnya adalah ahli Badar. Dan di situ ada Mus'ab ibni Umair radhiyallahu anhu. Yang insyaallah keikutsertaan Mus'ab ibni Umair dalam perang Badar dan perang Uhud akan kita kisahkan, kita ceritakan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.